Jika kamu bahkan tidak bisa membersihkan anjing-anjing yang berlari ini, jangan katakan bahwa Bloodline ini tidak ada bandingannya di dunia. Begitu kata ini keluar, mata Qin Yichen dipenuhi dengan kesedihan. Dan kemudian, sudut mulutnya sedikit terangkat. Saudara Wu Yuan, ambil senjatanya. Saya melihat telapak tangan Qin Yichen bersinar untuk sementara waktu, bila harimau putih dan senjata perang darah naga muncul. Dan, saat telapak tangan Qin Yichen lewat, bila dari dua prajurit abadi memotong telapak tangan, tetapi esensi darah merah keemasan yang mengalir ternoda pada dua bilah abadi. Tepi yang tajam dipenuhi dengan sentuhan arogansi. Darah naga senjata perang di tangan, pertempuran asli yang merosot, dan kejutan kuat muncul di mata. Tombak yang bagus. Setelah penyusunan ulang Qin Yichen, senjata perang darah naga sudah menjadi prajurit abadi tingkat 6. Itu bahkan lebih mendominasi daripada pedang Wu Yuan sendiri. Kemudian esensi darah sebelumnya berjalan di depan. Dua orang saling memukul dengan satu tembakan. Mata Qin Yichen tertuju, dan siluet itu tiba-tiba meledak. Anjing tua, mati. Cahaya pedang setinggi langit yang langsung memotong matanya membuat Mo Wangyu gemetar dan melawan. Tetapi ketika dia melihat bahwa hanya cahaya merah keemasan di tepi pedang macan putih yang tersebar. Gelombang udara membuatnya merasa seolah-olah dia telah rasa sakit yang luar biasa karena terbakar dan meleleh. Setelah beberapa saat, kedua sosok itu terus memperebutkan sekte abadi Tianluo. Namun, seiring berjalannya waktu, wajah pucat asli Liu Tiangu berubah menjadi horor yang dalam lagi. Mo Wangyu bahkan dipukuli oleh teman kecil Qin. Adegan di langit ini membuat sekte abadi Tianluo tampak luar biasa. Tubuh tercinta Liu Yuyan bergetar. Apakah Mo Wangyu benar-benar tidak mengeluarkan air? Jika Anda ingat dengan benar, Mo Wangyu baru saja menginjak paman bela diri raja hanya dengan beberapa gerakan. Melihatnya pada saat ini, siluet Mo Wangyu melolong, hanya bisa dilawan secara pasif, dan berulang kali ingin melakukan teknik abadi. Tetapi di hadapan cahaya pedang yang tajam itu, tidak ada peluang sama sekali. Selain itu, setiap kali bilahnya bersinar dan sedikit saja melewatinya, kulit Mo Wangyu akan naik seperti bekas luka yang terbakar, membuat garis darahnya menggeliat dan terlihat agak jelek. Bang! Cahaya pedang lainnya terpotong, dan siluet Mo Wangyu terbang beberapa ribu kaki terbalik. Ketika dia berdiri diam, dia melihat telapak tangannya memegang pisau dan tidak bisa menahan gemetar. Qin Yichen meninggalkan pandangan dingin, seolah mengabaikan sang jenderal. Berbalik untuk membantu pertempuran untuk melakukan pengepungan. Membuat wajah Mo Wangyu semakin malu. Bajingan kecil ini. Mengapa kekuatan bajingan kecil ini begitu sombong? Selain itu, ini bukan hanya situasi sederhana. Anda harus tahu bahwa Qin Yichen belum melakukan teknik abadi. Bagaimana itu bisa membuatnya sangat malu hanya dengan mengandalkan basis kultivasi 6 lapisan surgawi. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa, itu juga Dignified Golden Immortal. Meskipun setiap peningkatan satu lapisan surgawi dalam Dao abadi berbeda dengan langit dan bumi, hati Mo Wangyu memiliki pemikiran yang membuatnya sulit untuk tenang. Artinya, dia merasa bahwa dia tidak akan dipukuli begitu parah meskipun dia tidak menerima hadiah dari orang dewasa. Masalahnya tampaknya ada di sini. Pemaksaan yang menghentikan darahnya sama sekali bukan milik kerajaan. Pikiran yang tiba-tiba muncul ini menyebabkan wajah Mo Wangyu tiba-tiba berubah, dan dia gemetar karena minum. Bajingan kecil ini, bukan warisan dari pencuri jahat. Tetapi dia sendiri, pencuri jahat itu. Begitu komentar ini keluar, itu membuat sekte abadi Tianluo ngeri. Meskipun Liu Tiangu telah mendengarnya sejak pertempuran sekte abadi Yuan Surgawi, tidak ada yang memiliki bukti konklusif pada saat itu. Tapi hari ini, Mo Wangyu, yang jatuh ke jalan iblis, telah membuktikannya. Tidak heran teman kecil Qin bisa pergi jauh-jauh untuk menegur langit dan bumi. Di medan perang berburu, meski ada pertolongan dewa, ternyata, adalah keturunan dari mantan hegemon. Terlepas dari intensitasnya, itu menjadi tabu, dan bahkan jika ditemukan, itu harus sepenuhnya ditekan dan dibunuh. Namun, Liu Tiangu tidak menunjukkan permusuhan apapun saat ini, tetapi melihat ke arah Qin Yichen lagi, dan penghormatan muncul di lampu pompa. Upeti itu tampaknya merupakan penghormatan yang mulia bagi para leluhur muda. Namun, Mo Wangyu menembus rahasia terdalam yang pernah disembunyikan. Qin Yichen sama sekali tidak kehilangan akal karena takut, tetapi menyatakan ketenangan. Dan bahkan kebanggaan dari hatinya muncul di wajahnya yang tampan. Itu hanya bajingan untuk jalan iblis, berani menyebut sukuku pencuri. Kata demi kata, berdering di langit. Mo Wangyu tampak tidak yakin, menggertakkan giginya, tidak menyangka. Dewa sejak awal, dia memalingkan muka. Namun, pencuri akan selalu menjadi pencuri. Tidak pernah selamanya ingin menyerahkan. Bahkan bagaimana, bajingan kecil berpikir bahwa dengan trik kecil ini, kamu ingin berbalik. Seed True Dragon. Tapi itu semua cacing tanah yang bisa dihancurkan orang dewasa sampai mati. Namun, nada Mo Wangyu nyaris tidak turun. Tetapi dia mendengar ledakan keras, berdering melalui sekte abadi Tianluo. Qin teman kecil, biarkan kami membantumu. Mo Wangyu,
anjing pelari jalan setan, berani menggonggong di depan teman kecil Qin. Hari ini, ada seorang teman kecil dari Qin. Aku mengerti betapa gilanya kalian. Mo Wangyu melihat ke bawah dan memenuhi pemandangan di depannya, menyebabkan sudut mulutnya berkedut dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Esensi darah yang diberikan oleh orang dewasa. Mengapa esensi darah ini mendapat serangan balik dari bajingan kecil ini? Meskipun ini hanya setetes esensi darah orang dewasa, seberapa banyak orang dewasa itu ada? Bisakah bajingan kecil ini tersinggung? Namun, melihat langit naik, Sekte Abadi Tian Luo berdiri di samping Qin Yichen dan banyak dewa emas, Mo Wangyu tidak bisa menahan kepanikan. Adalah salah untuk mengatakan pertempuran seperti itu. Menurut Mo Wangyu, meskipun bajingan kecil ini adalah keturunan True Dragon, sekarang tidak bisa disebut True Dragon. Bahkan jika mereka dapat menahan diri dan menekan, tetapi dengan keunggulan jumlah, bagaimana mereka bisa membersihkan Qin Yichen? Tapi sekarang beda. Ada lebih dari 10 dewa emas di Sekte Abadi dan tidak bisa dianggap enteng. Belum lagi ada banyak esensi darah di bajingan kecil ini, jika Anda mulai untuk Jingjun dan yang lainnya. Tepat pada saat ini, token giok Mo Wangyu berkedip-kedip di pinggangnya, seolah-olah itu telah dikabarkan. Wajah sebelumnya berubah, dan kemudian dia mencibir lagi. HMPH, kali ini aku akan membuatmu gila. Tapi aku tidak bisa kabur di hari pertama, tidak bisa kabur 10-5. Ngomong-ngomong, Mo Wangyu melirik Sekte Abadi Tian Luo dengan lampu pompa dinginnya. Dan kamu, hidupmu dihitung hari ini. Tetapi segera, Tuhan akan memberitahumu bahwa kamu berani melawan pencuri jahat ini. Konsekuensinya. Ketika kata-kata itu berakhir, siluet Mo Wangyu berkedip. Sebelum pergi, lampu pompa melirik siluet ramping. Bajingan kecil, jika kamu memiliki keberanian, datanglah ke dewaku Sekte Abadi Xiao, sayangku sedang menunggumu. Jagoan. Segera setelah itu, Yue Jinglo dan semua orang segera pergi. Liu Tiangu ingin memanipulasi Tian Luoxian untuk memblokir. Namun, meski mantan orang pergi, kekuatan mereka masih luar biasa. Meninggalkan